Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di um, I don't know what I say, mungkin random talk bertopik di edisi sekian, edisi yang nggak tahu edisi berapa. Di edisi kali ini kita agak sedikit berbeda dari OTB biasanya. Wah, kalian ini harusnya dalam screennya udah terlihat ya, ada sebuah website. Ya jadi di random talk bertopik kali ini kita bakal apa ya, mungkin edukasi digital, asik. Ya edukasi aja, kita berbagi pengalaman, aku berbagi pengalaman atau mungkin memberikan sedikit edukasi atau tips terkait bisa bilang ini menarik ya. Karena apa aku bilang menarik? Karena aku nemukan artikel ini ketika aku lagi baca berita dari Google News. Ya, jadi Google News scroll akhirnya nemu satu portal bernama Media Konsumen. Kalau aku baca sekilas atau lihat-lihat sekilas, kayaknya ini tuh portal khusus para customer yang ada keluhan terhadap suatu service atau produk atau service sih kebanyakan di sini. Kalau keluhannya disimpan di media konsumen, mungkin ya semacam portal kritik saran kayak gitu deh mungkin. Nah, kenapa aku bilang menarik? Karena ini nih ya dalam headline ya. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan agak sedikit nge-lag atau sebagainya. Ya, karena ini kebetulan laptop aku masih belum di setting-setting habis fresh restart kalau kalian fresh reset, fresh start. Kalau kalian ikutin Twitter aku, kalian pasti tahu kalau laptopnya sempat aku install ulang lagi. Nggak lagi sih, dulu install ulang dulu. Tuh nggak usah 2 minggu yang seminggu atau 2 minggu yang lalu. Eh, kayaknya belum seminggu dari Senin kalau nggak salah. Ya jadi beberapa preset atau apa ya, pengaturannya belum aku setting secara sempurna. Ya komentar juga ini video kayaknya nggak banyak dipotong deh, kayaknya aku juga nggak terlalu banyak editing video soalnya belum dipasang juga aplikasi-aplikasi pendukung ya kayak gitu. Yaudah langsung aja back to the topic. Iya, jadi kenapa aku bilang menarik karena di sini nih headline ini ya, yaitu pemotongan saldo dana untuk pembayaran Google Play tanpa konfirmasi PIN dari pemilik. Nah, kenapa aku bilang ini menarik? Karena uh, ya bagi aku yang sering bertransaksi di Google Play maupun menggunakan metode payment yang ada di Google Pay, nah, ada Play, ada Pay. uh, Ya ini membuat aku melihatnya jadi hal yang menarik aja gitu. Jadi wah apaan nih ada yang keluhan mengenai Google Play transaction gitu kan. Kita baca bareng-bareng yuk ya. Kita baca bareng-bareng. Ini oh ya ini dari keluhan ya. Ini keluhan dari seorang pengguna. Kita baca sekilas aja. Ya ini juga emang sekilas sih isinya ya. Di sini tanggal 27 Januari 2023 saya top up saldo dana tiba-tiba tanpa konfirmasi PIN dari saya. Dananya terpotong otomatis untuk langganan aplikasi di Google Play sekitar 400.000 lebih. Sudah ajukan klaim namun tidak di-ACC karena alasan kebijakan dari mereka. Nah, pertanyaan, kenapa dana saya bisa terpotong? Dana itu aplikasi atau dana uang nih? Secara otomatis tanpa konfirmasi PIN terlebih dahulu. Di aplikasi tersebut, nah bodoh lah ya, untuk pelangganan aplikasi Google Play yang tidak saya inginkan. Itu sama saja mencuri dana konsumen tanpa konfirmasi dan tidak diterima. Setelah, ini komanya kayak salah deh. Setelah pengajuan klaim dana kembali oleh pihak Google Play, di sini ada foto ininya langganan annual subscription, transaction 476.000 dana dan bawahnya itu udah cuma terima kasih. Oke. Nah, dalam topik ini yang tadi aku bacakan, atau surat apa sih namanya itu surat pembaca gitu ya ini surat pembaca keluhan nah tentang Google Play. Nah ada beberapa hal poin yang bakal aku bahas dari sini. Pertama nih ya aku mau tanggalin dulu. Pertama ini bukan aku apa ya kayak um, men, menjadi tameng Google Play, enggak, maksudku ini aku jawab ini karena berdasarkan pengalaman aku bertransaksi di Google Play yang nggak cuma sekali dua kali, aku bahkan udah 3 tahun lebih transaksi di situ. Jadi ya dengan sepengalaman aku bisa nyimpulin ada beberapa poin yang harus aku tekankan, harus aku lurusin, harus aku jelaskan. Pertama, judulnya
Judul mana di bawah, ntar aja deh. Ya judul sih pasti. Nah ini judul deh. Dari pertanyaan ya, pertanyaannya, kenapa dana saya bisa terpotong secara otomatis tanpa konfirmasi PIN terlebih dahulu? Nah ini poinnya nih, aku poinin. Nah, kenapa dana saya bisa terpotong secara otomatis tanpa konfirmasi PIN terlebih dahulu? Jadi gini teman-teman, kalau ngomongin Google Play, pembayaran di Google Play itu tuh ada namanya dua tipe atau dua jenis. Ada dua jenis pembayaran di Google Play. Yang pertama itu untuk one time purchase atau OTP, bukan ya OTP sih kalau disingkat, tapi one time purchase sama subscription purchase. Bedanya apa? Sesuai namanya, untuk one time purchase itu ya one time, ya sekali aja bayarnya. Dan ya contohnya kayak kalian beli item diamond misalkan, kalau kalian Mobile Legends, atau kalian beli koin webtoon, nah itu kan maksudnya one time purchase. Kalian hanya tinggal satu kali bayar atau satu kali transaksi untuk mendapatkan item tersebut. Cost subscription atau berlangganan, ya itu makanya akan ada recurring billing atau billing berulang secara berulang. Uh, Biaya langganannya itu akan ditagih secara berulang. Contohnya apa? Misalkan Netflix. Itu kan Netflix bulanan. Uh, Kalau Netflix nggak ada Google Play ya. Mungkin Prime Video. Nah, Prime Video kan tuh bulanan. Itu ada di Google Play juga. Nah, untuk one time payment atau one time transaction, one time purchase atau apapun namanya, yang penting yang kayak koin, webtoon dan sebagainya, itu pasti di dalam satu transaksi akan memerlukan PIN atau password Google. Kenapa? Karena sistem Google atau kebijakan Google, maksudku ya sistem Google itu akan melihat bahwa kita melakukan transaksi yang berbeda-beda itemnya, sehingga akan dikonfirmasi apakah benar transaksinya ini, apakah benar kalian bertransaksi hal ini, apakah benar kalian bertransaksi ini, dan sebagainya. Namun di subscription atau di yang transaksi berlangganan, konfirmasi password atau PIN itu hanya diminta di awal saja. Sekali lagi ya, di awal saja. Kenapa? Kenapa diminta di awal saja? Karena ya tadi, ini pembayaran otomatis. Bentar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada tulisan pembayaran otomatis. Jadi ketika kalian membeli atau berlangganan satu, misalkan bulanan ya, kalau aku bilang ini bulanan, nah misalkan di bulan pertama itu kalian diminta password. Nah, sistem akan menganggap password yang kalian berikan itu diberikan secara kalian tuh secara sadar, tanpa minum alkohol, nggak lagi mabuk, nggak lagi capek, nggak lagi stres gitu kan. Kalian itu secara sadar emang membeli atau berlangganan hal itu, atau berlangganan service itu. Makanya hanya diminta di awal. Kenapa enggak diminta di bulan pertama? Nah, bulan kedua, bulan ketiga itu baru akan otomatis terpotong. Dari mana grantednya atau dari mana aksesnya, ya aksesnya dari bulan pertama kalian. Jadi bulan pertama ketika kalian subscription bulan pertama itu akan mengakses untuk bulan-bulan berikutnya. Sama seperti kalian misalkan Spotify, Netflix misalkan, itu kan akan di debit secara otomatis setiap bulannya tanpa konfirmasi. Kan kalian kalau misalkan beli Netflix atau Spotify misalkan, kan kalian tidak akan dikonfirmasi. Aku nggak tahu sih kalau Spotify, cuman kalau Netflix kalau setahu aku nggak dikonfirmasi. Kalau kalian nggak cancel ya maka akan terpotong kalau ada saldonya. Kayak gitu. Nah, terus kenapa nggak mengadopsi payment yang emang setiap bulan konfirmasi? Ya itu namanya bukan subscription jatuhnya, tapi itu jatuhnya one time payment. Karena tadi ini kan recurring billing ya, atau tagihan berulang. Jadi ya akan secara automatically ini akan memotong saldo yang kalian attach atau menjadi bagian saldo payment di Google Pay kalian. Entah Dana, entah OVO, entah GoPay, entah kartu debit atau kartu kredit kalian, entah juga XL atau kartu provider kalian. Seperti itu. Jadi itu yang harus aku tekanin ya. Untuk poin pertama, yaitu
ada jenis dua transaksi dengan securities yang berbeda itu kan. Kalau yang one time purchase itu akan diminta konfirmasi setiap transaksi. Kalau yang recurring billing atau subscription itu hanya diminta konfirmasi di awal bulan saja atau di pertama kali kalian membeli langganan tersebut. Itu yang mau aku tekanin. Next, kita baca lagi. Di aplikasi Dana berlangganan aplikasi Google Pay yang tidak saya inginkan. Nah, kan? Baru diomongin kan tadi di aku di awal kan. Untuk kalau kalian mau berlangganan sesuatu, itu kalian harus mau langganan secara sadar dan emang berniat tanpa minum alkohol dan sebagainya gitu kan. Apa untuk hal yang berlangganan gitu karena bagi orang awam, let's say yang sudah tua mungkin orang tua kalian gitu, yang emang masih awam teknologi, mungkin mereka mikir ya akan konfirmasi dan sebagainya. Oke, jadi mereka beli aja atau subscription dan lain-lain. Kan banyak tuh ya kasusnya kayak anak-anak sih sebenarnya yang habisin jutaan rupiah untuk membeli apa dan beli apa, ternyata setelah dicek itu adalah billing bulanan yang akan dipotong setiap bulan tanpa konfirmasi. Kan tuh banyak kan dulu kasusnya kayaknya sempat rame deh. Nah itu salah satu yang harus kalian awasi atau harus kalian tekan harus kalian pantau. Bukan pantau, harus kalian namanya ya cermati. Nah harus kalian cermati itu. Jadi kalau kalian mau berlangganan ya, sekali lagi kan berlangganan itu harus secara sadar kalian emang niat di situ, emang ingin di situ gitu kan. Jangan nggak sadar gitu kan. Kalau nggak sadar ntar bingung. Kita lanjutkan. Itu sama saja mencuri dana konsumen. Well, dengan alasan dengan penjelasan tadi aku yang di poin pertama, ini nggak mencuri dana konsumen. Tanpa konfirmasi udah emang policy-nya mereka atau emang kebijakan mereka. Jadi gini, tips dari aku ya teman-teman, kalau kalian mau belanja di e-commerce atau kalian Google Play masuknya e-commerce tapi digital goods ya, barang digital, itu harus kalian selalu cek bagaimana sistematika pembayarannya, entah subscription entah one time purchase. Kenapa? Karena kayak gini, ini aku siapapun pengirimnya, mungkin aku melihat beliau ini nggak ngerti bagaimana cara Google Play, transaksi di Google Play bekerja gitu, sehingga menurut beliau ya mungkin akan ada konfirmasi setiap bulan dan sebagainya. Sebenarnya kalau kalian mau berlangganan juga dari konfirmasi kok. Let's say nanti aja deh aku kasih contohnya. Jadi gitu, jadi kalian coba dulu lihat tuh policy mereka dalam hal transaksi seperti apa, bagaimana sistematikanya, lalu refund policy-nya itu yang paling penting. 3 poin itu yang paling penting kalau kalian mau transaksi di e-commerce atau di digital commerce manapun. Oke? Tips dari aku. Oke, kita lanjut. Kalau aku analisa ya, sebenarnya oke. Kalau aku analisa sebenarnya ini beliau ini yang mengirimkan surat membaca ini sepertinya karena kan tadi di sini yang tidak saya inginkan ya, ini kondisi berlangganan aplikasi yang tidak saya inginkan. Nah, di sini langganan annual subscription. Nah, kemungkinan beliau ini yang mengirimkan ini mencoba versi trial. Nah, habis aku nggak tahu aplikasi ini ada atau enggak, cuman biasanya kalau annual subscription dan sebagainya itu ada trialnya. Apalagi kan tadi kan nggak diinginkan kan. Nah, kayaknya sempat kepencet trial terus next, ternyata nggak sadar itu adalah langganan annual subscription. Memang kalau trial kalian untuk misalkan 14 hari trial, ya ketika kalian mendaftarkan atau dianggap membeli trial tersebut memang belum dipotong sih, belum ada pemotongan itu ketika trial kalian habis baru ada pemotongan. Dan kan di sini tidak saya inginkan atau tidak saya ketahui kalau nggak salah ya, ada nggak sih? Oh nih, nggak ada sih. Yang penting kalau trial itu ya di Google Play, let's see. Nah, ini adalah contoh. Ini aku dulu sempat Amazon Prime Video, karena kan itu pakai Google Play juga. Nah, 1 hari sebelum trial kalian habis, itu ada email untuk memberitahu bahwa trial kalian tuh habis. Segera, bukan segera, kayak
Google Play itu mengingatkan kalian ini mau lanjut atau mau enggak, karena kalau enggak kalian tinggal cancel. Kalau mau enggak, kalau lanjut ya nanti akan terpotong dari Google paymentnya, dari payment methodnya. Di sini jelas kan, you will be automatically, jelas gak ya di kalian? Let's see, nah sini jelas kali ya. Oke. Itu lihat ada tuh, harusnya ada yang di bold ya. You will be automatically charged as described below to the payment method provided unless you cancel before them. Kamu akan otomatis di charge atau dipotong dananya sesuai dengan harga transaksinya, kecuali kamu melakukan cancel trial tersebut atau transaksi ini sebelum trialnya habis. Nah, jadi gitu teman-teman. Dan kalau kalian mau cancel pun mudah kok. Kalian tinggal buka aplikasi Google Play atau buka Google Pay aja, pay.google.com. Nanti, nah ini contohnya. Nanti sih ada tulisan cancel subscription nih. Nah, ini ada cancel subscription. Nah, kalian tinggal klik itu aja terus selesai deh. Berlangganan kalian dianggap sudah di cancel. Semudah itu kok, nggak ribet. Nah, yang bikin masalahnya tadi di case, di cerita atau di surat membaca ini ya kemungkinan tadi aku sebutin literasi digitalnya kurang. Makanya ini pentingnya literasi digital teman-teman. Mau kalian melakukan atau menggunakan aplikasi apapun, literasi digital itu penting. Bagaimana polisinya bekerja, kebijakannya gimana cara bekerjanya, itu loh. Nah kalau tadi aku analisa sih ya itu kemungkinan beliau ini menggunakan versi trial yang annual subscription ini ada trial sekian hari. Dikiranya tadi kan ada tanpa konfirmasi. Nah sebenarnya kan tadi udah dikonfirmasi, tadi aku jelasin di awal. Konfirmasi itu cuman di awal saja, di awal transaksi. Setelahnya tidak akan ada konfirmasi. Dianggap kalian akan granted terus menerus, kecuali kalian meng-cancel sebelum tanggal penagihan. Itu nggak akan terpotong. Dan ada pemberitahuan juga kan, tadi aku kasih contoh juga kan, ada pemberitahuan kok sebelum trialnya habis. Ya kemudian kayaknya aku yakin nih Gmailnya belum jarang dibuka nih. Kayaknya ya, Suzon. Kalau husnuzon mungkin masuknya spam. Kalau husnuzon ya mungkin masuknya di spam terus gak ke notice. Mungkin loh, nggak tahu sih. Jadi ya itu mungkin yang harus kalian teman-teman cermati untuk bertransaksi di Google Play. Nah selanjutnya poin yang terakhir, asik, udah terakhir aja ya. Ya karena kalau panjang-panjang juga ngapain, ini udah 18 menit ternyata. Nah di poin terakhir ini, di sini nih, sudah ajukan klaim pengembalian dana tapi tidak di ACC. Aku bisa jawab. Gini, refund policy atau kalian protes transaksi Google Play atau Google Pay itu enak. Maksudku enak tuh emang mudah kok, nggak diribetin, nggak kayak di Indonesia ribet banget. Kalau kalian mau, karena aku pernah aplikasi Dana minta refund karena transaksinya gagal tapi kepotong, dan itu butuh berhari-hari untuk proses doang loh, proses doang, bukan konfirmasi. Tapi kalau di Google yang aku alami, karena aku juga pernah ada transaksi gagal tapi udah terpotong, itu cuman 1 sampai 3 email doang beres, clear. Nah, kemungkinan di analisa aku, ini kan tanggal 27 Januari nih, sadarnya. Walaupun nggak, aku agak bingung ya, tanggal 27 Januari saya top up saldo, tiba-tiba tanpa konfirmasi PIN, langsung otomatis terpotong. Dia top up terus langsung terpotong. Padahal dia transaksi tanggal 20, kan? Agak unik juga ya, 27 Januari dia top up kepotong, tapi transaksi ini tanggal 20 kepotong ya. Oke, I don't know yang gimana cara benarnya. Ya, oke. Nah kemungkinan kenapa ini tidak di ACC ya tadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, pengajuan refundnya terlalu lama, karena ya untuk refund sendiri kan ada masa rentang waktu itu 2 sampai 5. Rata-rata sih 2 hari ya, kebanyakan 2 sampai 3 hari untuk kebijakan refund. Paling lama setelah transaksi. Yang seminggu kayaknya jarang ada, cuman mungkin ada tapi jarang. Tapi aku Google Play kurang tahu, cuman kalau nggak salah Google Play 2 sampai 3 hari juga kalau nggak salah. Kalau salah silakan di komentar ya, dikasih tahu aja.
Itu kalau nggak salah 2 sampai 3 hari untuk kebijakan refund. Setelah itu maka refund nggak akan bukan nggak akan, sorry, tidak diperbolehkan. Kalian nggak bisa refund karena kalian sudah melebihi batas waktu untuk pengajuan refund. Refund pengajuan refund atau pengajuan pengembalian dana. Nah, kemungkinan beliau ini yang mengirimkan surat ini mengajukan pengembalian dananya setelah hampir lebih dari 2 sampai 3 hari untuk pengajuannya. Karena kan Tokopedia aja kan setelah barang sampai kalian ada konfirmasi 2 hari kan. Kalau 2 hari kalian tidak ada respon, maka dianggap produknya oke, kalian tidak protes, tidak ada refund, tidak ada pengembalian. Betul kan? Ya kan? Karena aku juga pakai Tokopedia gitu, jadi kalian tidak bisa bohongi aku. Nah, begitu juga dengan Google Play. Google Play juga ada namanya batas waktu refund. Dan kalau nggak salah itu 2 sampai 3 hari juga. Nah, makanya kalau kalian ada pemotongan gagal tuh langsung dilaporin, jangan entar aja, nanti keburu habis refund eh, pengajuan waktu, interval waktu buat nge-refundnya. Itu alasan pertama aku, analisa pertama aku, karena udah lewat batas waktunya. Analisa kedua adalah alasannya. Aku kan nggak tahu ya laporan mereka, laporan yang ngirim ini kayak gimana ke Google Pay. Cuman kalau dari kata-kata yang mungkin dikesalkan sang pemilik berita ini atau surat ini, yaitu dikatain ini. Nah, yang aku tandain, jelas nggak sih? Nggak ya? Kayaknya dari tadi nggak jelas ya kalian. Gomen, sorry. Aduh, maaf, suara aku nggak enak. Sorry, kan dari kayaknya tadi nggak jelas ya. Maaf, maaf, maaf. Ya, kalian bisa baca dulu sekilas. Kalau tadi nggak jelas, maaf banget. Aku baru sadar, aku baru lihat layarnya. Ternyata kecil juga di kalian. Oke, ini dikatai aku bot itu sama saja mencuri dana konsumen tanpa konfirmasi. Nah, aku mikirnya ya, pikiran liar aku, beliau ini yang mengirim laporan ini protes ke Google Pay, ke customer care mereka, customer care Google Pay itu dengan membawa alasan ini. Kalian tuh kayak mencuri dana konsumen, saya nggak dikonfirmasi, terus langsung dipotong dan sebagainya. Tentulah ditolak. tentu kalau kalian alasannya seperti itu, tentu akan ditolak refund policy-nya. Kenapa? Karena kan ketika kalian menggunakan aplikasi Google Play, kalian sudah dianggap telah membaca kebijakan term of service dari aplikasi tersebut. Ada di checklist loh biasanya, di checklist di awal. I have read this term of service, this app. I have read this privacy policy or term of service. Nah, kalau kalian alasannya seperti ini, aku bold ini, atau aku mark highlight ini, ya tentu ditolak. Tentulah akan ditolak karena dianggap kalian menggunakan Google Play, maka dianggap kalian sudah setuju dengan apapun kebijakan dari Google Play. Karena kan dianggap kalian sudah setuju dan sudah membaca hal itu. Makanya di episode yang lalu, di episode RTB yang lalu yang tentang sosial media, aku kan nekenin kan untuk kalian tuh baca privacy policy-nya secara sekilas biar tahu bagaimana sistematika per aplikasi tersebut bekerja. Itu. Jangan baca semua tapi sekilas saja. Poin-poin penting aja yang dibaca untuk privacy policy atau term of service-nya. Kayak gitu loh teman-teman. Nah, kemungkinan kalau misalkan yang ngelaporin pakai alasan ini tentu ditolak. Karena ya mereka nggak peduli kan, dianggap kalian sudah setuju dengan policy mereka, dengan aturan mereka. Ya sudah, kalau kalian protes dengan aturan mereka ya mereka nggak peduli dah. Kecuali transaksi kalian menurut bank udah kekat, udah dipotong, udah dikirim ke Google. Tapi belum ada barang yang kalian beli di Google Play ini belum dapat. Nah, itu baru kebijakan dari Google Play bakal ngerespon dan bakal di refund atau diproses. Karena dulu aku gitu, yang aku tadi cerita sedikit ya tentang laporan. Karena dulu aku gitu, dulu aku subscription Google One, awal-awal subscription Google One kepotong, tapi nggak ke ACC Google One akunya. Belum statusnya belum Google One, aku langsung laporan di situ karena kan untuk memanfaatkan refund policy-nya itu loh. Karena aku tahu kalau kelamaan pasti udah hangus dianggap kadaluarsa kasusnya.
Aku langsung laporan di malam itu via email, dibalas jam 3 subuh. Eh, dan itu jelas banget, maksudku jelas karena mereka meminta kayak mereka tuh langsung ke laporan ini dan mereka tuh langsung ngecek kayaknya ke database mereka dan langsung memberikan alasannya ke aku atau ya ke email aku tuh langsung dikasih tahu eh, tidak ada transaksi ini mungkin bisa ditanyakan ke pihak payment method yang aku gunakan. Jawaban mereka gitu dan aku menggunakan email tersebut aku kirim ke customer care-nya payment method yang aku gunakan, metode pembayaran yang aku gunakan dan akhirnya di refund. Kenapa di refund ya? Karena dengan alasan dari Google Play-nya customer care-nya jawabannya seperti itu ya pihak payment pihak perusahaan yang jadi payment method aku tuh ya nggak bisa berkutik banyak. Berarti kan ada kesalahan pada sistem pembayaran di aplikasi e-wallet tersebut kayak gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi di RTB kali ini aku hanya sedikit memberikan edukasi tentang pembayaran Google Play atau pembayaran di aplikasi pembayaran dengan menggunakan metode Google Play. Kayak gitu. Jadi, buat selanjutnya nih, teman-teman, aku harap teman-teman semua kalau mau bertransaksi di Google Play, tadi itu dua hal yang tadi itu ingat-ingat. Kalau kalian subscription atau berlangganan, pastikan kalian berlangganan secara sadar tanpa minum alkohol, nggak ngantuk gitu kan, nggak ngelindur gitu. Mungkin nggak sih kalian lagi ngelindur terus, aduh buka Google Play terus tiba-tiba subscription gitu. Kayaknya kok ada hebat sih. Bisa buka password HP sendiri itu hebat banget kayaknya. Nah, jadi gitu, harus sadar kalian mau berlangganan sesuatu di Google Play karena ya tadi konfirmasi itu hanya di awal saja. Kok kalian di awal nggak sadar, wassalamualaikum di bulan kedua, bulan tiga, bulan keempat selanjutnya. Kecuali, nah kok kayak gitu ya kalian harus coba sering-sering cek payment, bukan payment sorry apa, list subscription atau data yang berlangganan apa aja. Karena itu ada kok. Kalau kalian buka Google Pay ya, pay.google.com itu history belanjaan kalian tuh dari pertama kali itu ada. Dari pertama kali kalian belanja di Google Play itu ada catatannya. Jadi kalian bisa main-main aja ke situ buat ngecek. Ini uang aku dipotong enggak sih dan sebagainya kayak gitu. Dan poin yang kedua, kalau kalian merasa transaksinya gagal, tidak misalkan terpotong saya tidak sengaja dan bukan tidak sengaja apa ya kayak uh, unintended purchase, pembelian tidak sengaja, itu langsung minta refund saat itu juga. Jangan menunggu sekian hari setelah kasus karena dianggap kadaluarsa. Steam aja kan kalian belum main 2 jam kok nggak salah ya. Steam kan kalian sebelum total playable-nya 2 jam kalian masih bisa refund gitu. Jadi tentang apa kalau kalian mau refund sesuatu tuh harus cepet, jangan nunggu berhari-hari dulu, ntar aja lagi males ya udah ya assalamualaikum aja uang kalian, goodbye. Oke gitu ya teman-teman. Jadi sesekali deh jadi kita edu digital aja asik. Nah jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode RTB atau Random Talk bertopik kali ini. Nggak banyak tapi lama juga ya aku lihat video rekamannya. Jadi thank you yang udah denger. Jangan lupa follow di Twitter aku di @_varif atau di silakan di silakan follow ya, follow lagi. Silakan subscribe YouTube-nya di @varif. Dan yang buat kalian nungguin Windows Journal mungkin bakal diupload tengahan bulan sampai atau diupload setelah aku laptopnya udah disetting kembali untuk uh, berkonten. Aduh, bingung banget dah. Ya itu aja, thank you banget yang udah nonton. So, see you on another session atau another episode. Bye bye.